Baik, Bapak Ibu, acara insya Allah akan kita mulai ya. Sebelumnya izin saya mohon bantu konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu semua? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Baik. Dengar jelas. Dengar Pak Aman. Baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tentu atas segala karunia darinya lah kita semua Allah perkenankan berkumpul di malam hari ini dengan niat dan tujuan mulia. Niat kita Bapak Ibu semua yaitu menuntut ilmu. Alhamdulillah dari informasi yang kemarin admin Wafdullah sampaikan bahwa tema kita di malam hari ini insya Allah belajar cara berdoa. Insya Allah ini adalah tema utamanya untuk pertemuan online kita di malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu sebelumnya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau tanpa terkecuali dan para sahabat beliau tanpa terkecuali dan semoga kita semua termasuk uh, pengikut setia beliau yang di hari akhir kelak Allah karuniai kita dengan syafaatul usma. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu jamaah haji 2026 Wafdullah Group PT Wafdullah Tamu Mulia. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, lancar, sehat, dan Allah karuniai kebarokahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah Bapak Ibu sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa acara kita di malam hari ini yang utama adalah manasik haji Bapak Ibu. Meskipun ini kita masih sesi online ya Bapak Ibu, insya Allah beberapa waktu ke depan, tak lama lagi kita akan berjumpa secara offline. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tema kita di malam hari ini adalah belajar cara berdoa. Insya Allah nanti sesi manasik ini akan disampaikan langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Zahir, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sedang berada di Saudi Arabia Bapak Ibu. Jadi beliau berada di tempat yang mulia, tempat yang penuh dengan kebarokahan. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai acara kita di malam hari ini, izin Bapak Ibu saya uh, absensi Bapak Ibu semua, kehadiran. Ini untuk konfirmasi saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa hadir semua ya. Ini sudah ada 33 akun, termasuk dengan beberapa admin dan saya ya. Saya izin absensi dulu. Yang pertama ada Ibu Siti Rohmah, apakah sudah hadir di Zoom kita malam hari ini? Bapak Afan Ghaffari, apakah sudah hadir? Ibu Puji Rahayu, apakah sudah hadir? Pak Ardian Karunia, apakah sudah hadir? Ya, ada Ardian. Ada Pak Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Ardian konfirmasinya. Kemudian Ibu Anissa, apakah sudah hadir juga? Ibu Anissa, kemudian Ibu Wardah Temu, apakah sudah hadir? Hadir, hadir, hadir. Hadir, baik. Terima kasih Bu. Kemudian Pak Zainal Arifin, apakah sudah hadir? Hadir bersama Ardian. Pak Ardian. Oh, baik-baik. Oke. Kemudian Ibu Dinarsiah, apakah sudah hadir juga di Iya, sudah. Zoom? Sudah juga ya, baik. Kemudian lanjut ke Pak Arif Zulkarnain. Arif Zulkarnain, Ibu Lena Munir, Pak Suhendi Muhammad Ilyas, apakah sudah hadir? Pak Darwin, apakah sudah hadir Pak Darwin? Ibu Resti, Ibu Ya, Resti hadir. hadir. Oke, baik. Terima kasih Bu. Pak Ilham Gerald
apakah sudah hadir juga? Kemudian Ibu Hafinda, Hafinda Febriana, apakah sudah hadir? Bapak Junaidi, Junaidi Mumu, Pak Junaidi Mumu, apakah sudah hadir? Baik, saya lanjut. Ibu Is Junaisi, Ibu Is Junaisi, apakah sudah hadir juga? Kemudian Ibu Penti Sulaiman, apakah sudah hadir? Pak Rahman Edi Yunus, belum ya, baik. Pak Pandu Adi Wiguna, apakah sudah hadir? Baik, saya lanjut. Pak Ramahadi, Pak Ramahadi Satria Perdana, apakah sudah hadir? Ibu Alia Mustika, apakah sudah hadir? Bapak Eri Suhairi, Pak Wiwi Sugianto, apakah sudah hadir? Alhamdulillah hadir sama Bu Yuli. Baik, saya langsung skip, berarti Ibu Julianti sudah hadir berarti. Terima kasih Pak Wiwi. Sami-sami Kemudian Pak. Pak Wahyu, apakah sudah hadir? Pak Wahyu Setia Bekti. Ibu Fatira, apakah sudah hadir? Pak Ade Aziz. Kemudian saya lanjut, Ibu Wiwi Dwi Siswani, apakah sudah hadir? Saya lanjut lagi, Ibu Purwaningsih, apakah sudah hadir? Ibu Purwaningsih. Saya lanjut, Ibu Zulfati Indraloka, apakah sudah hadir? Bapak Muhammad Ari Arifin. Baik, saya lanjut. Pak Harti Sugeng, Pak Harti Sugeng, Ibu Harti Sugeng Suradi. Ibu Paikem Kromo, apakah sudah hadir juga? Baik, saya lanjut. Bapak Ibu semua mohon berkenan menunggu ya, biar saya calling semua ini jamaah ya, mudah-mudahan hadir semuanya. Lanjut Pak Basir Banar Karto, apakah hadir? Ibu Alhamdulillah, Wasinah Alhamdulillah Lamidi. hadir Ibu sama Sutresno. Alhamdulillah, baik. Pak Sutrisno, berarti Ibu Wasina, Pak Sutrisno hadir ya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Wasina. Pak Kusnin Basdoil, apakah hadir juga? Saya lanjut, Pak Hendri Gunawan. Ibu Ratih Ambarsari. Ibu Wiwi Suryani. Pak Basir Mustaqim. Pak Herdian Yoki. Saya lanjut lagi, Ibu Ayu Kusumaningsih, apakah hadir? Hadir, Alhamdulillah. Baik. Yoki dengan Ayu. Berarti Pak Yoki ya. Pak Herdian Yoki. Baik Pak Yoki, terima kasih. Pak Sulaiman Abdurrahman, apakah hadir? Pak Muhammad Ridwan. Ibu Mimes Alkace. Saya lanjut, Ibu Susiana Morrison, apakah hadir? Ibu Rima Rahmasari, apakah hadir? Hadir. Hadir, baik. Terima kasih Bu Rima. Pak Ari Fahrizal, apakah hadir? Ibu Sajida Az-Zahra. Ibu Iis Suryati. Pak Supriyanto Slamet.
Pak Muhammad Kausar Hikmat, Kang Uki, apakah sudah berada di tengah-tengah kita, Kang Uki? Belum sepertinya ya. Ibu Tarmi Musiran, apakah sudah hadir? Baik, saya lanjut. Pak Heru Suprapta, Ibu Aryani, Pak Ahmad Juni, Ibu Sri Handayani, Ibu Azizah Darsamin, Pak Mamenin, Ibu Mamenin Jisin, Pak Lutfi Yusuf dan keluarga apakah hadir? Pak Lutfi Yusuf, Ibu Intan Firdaus, Ibu Yulismar Sulin, Pak Endro Kristopo, Hadir Ustaz. hadir. Assalamualaikum. Salam. Baik Pak Endro, terima kasih. Ibu Riani hadir? Hadir Ustadz. Hadir. Baik, terima kasih Ibu Riani. Pak Dimas Prasetyoko? Hadir Ustaz. Hadir. Baik, terima kasih Pak. Ibu Dewi Hanum? Hadir bersama saya. Oh, Pak Dimas, baik-baik, sepaket itu ya. Kemudian lanjut lagi Ibu Rahmawati Rahman, Pak Fani Triwiyanto. Ya, hadir Ustadz sama Zuraida. Oh, Ibu Rahmawati hadir. Rahmawati hadir. Baik, saya catat Pak Fani dan Ibu Zuraida hadir. Pak Anggi Hermawan, apakah sudah hadir? Pak Willy Hatrivianto, Ibu Ana Yulina. Hadir Ustadz. Hadir. Baik Ibu, Sama terima Pak kasih. Willy. Pak Willy, oh Pak Willy-nya hadir juga berarti ya. Baik. Iya. Pak Sutomo, apakah hadir? Hadir Ustadz. Hadir. Baik, terima kasih Pak Sutomo. Ibu Ayu Mulyaningrum. Hadir Ustadz. Hadir. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Ibu Cinta Aristasia. Pak Muhammad Bayu Sahadewa. Pak Noviana Tursanu Rohmat. Hadir Ustadz sama berenam. Berenam ya, berarti Bu Rizky. Ya, Pak Muhammad Asifa. Asifa. Ya, betul. Ibu Safa. Ya, betul. Ibu Divanda ya. Ya, sama Azahra. Ibu Az-Zahra, baik. Ya. Saya lanjut lagi. Pak Billy Guna Ardiyandi, hadir juga? Hadir insya Allah sama istri, Pak. Baik, dengan Ibu Lisa berarti ya Pak ya? Ya, betul. Pak Reda Samudra Sois? Hadir, alhamdulillah. Hadir, Kang Reda ini berarti ya. Kemudian Pak Jojo Sudrajat? Hadir. Baik. Pak Muhammad Munawir Safei? Hadir Pak, Hadir, bersama baik. istri ya. Bu Lia. Ibu Lia Oktarina. Ibu Lia Oktarina. Baik, di Iya. sini ada tambahan lagi. Ada aplikasi. Pak Satria Wibowo. Pak Satrio Wibowo. Ibu Lita Apriliani. Kemudian tambahan lagi Pak David Hadi Pratama. Apakah hadir? Terakhir Ibu Febrianingsih.
belum hadir sepertinya. Ada yang sudah hadir namun belum saya sebutkan namanya, bisa konfirmasi? Sama mana? Di Sudah semua ya. Total ini ada 100 ya, genap dengan Ibu Resti hadir. Pak Ibu Darwin hadir. Ibu Saya Ustaz, Andi Oscar. Handi Oscar, baik. Tadi siapa lagi? Ibu siapa tadi? Ibu Resti. Ibu Resti. Pak Darwin. Ibu Resti. Oh, Ibu Resti sudah. Pak Darwin. Ibu Resti tadi sudah saya sebut namanya, sudah saya catat juga. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih atas konfirmasi kehadirannya. Memang belum semuanya bisa mengikuti sesi Zoom di malam hari ini, namun insya Allah nanti kami dari tim Wafdullah juga akan selalu menyampaikan rekaman Zoom setiap malam, jadi untuk rekapan, jadi bisa untuk murojaah, Bapak Ibu semua nanti bisa menyimak kembali, dan bagi Bapak Ibu yang belum bisa hadir bersama, nanti juga bisa menyimak videonya. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua, semoga Allah limpahkan kebarokahan bagi Bapak Ibu semua khususnya, dan kita semua. Saya lanjutkan acara kita di malam hari ini Bapak Ibu, yang sesi pertama akan disampaikan beberapa update terkait Haji Mujamalah 2026 Wafdullah Group oleh CEO Wafdullah Group Bapak Muhammad Hadi Abdurrahman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sudah hadir Pak Abdurrahman? Sudah Pak. Oh, baik. Silakan Pak Abdurrahman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat longgar bisa menghadiri acara Zoom manasik haji secara online pada malam hari ini. Alhamdulillah semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting adalah alhamdulillah Bapak Ibu, insya Allah kurang lebih 4 bulan lagi atau 3 bulan lagi waktu efektifnya, insya Allah Bapak Ibu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Baitullah, menuju rumahnya Allah, menunaikan ibadah haji, menuju Arafah, Al-Hajju Arafah, haji di Arafah. Masya Allah, ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dan namanya diundang itu Bapak Ibu berarti dipilih. Ya, Bapak Ibu ini berarti sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026 ini, insya Allah. Maka dari itu wajib kita selalu mengingat nikmat Allah ini dan mensyukurinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah pertemuan manasik online dari bulan November, Desember, Januari, Februari, ya sudah 4 kali, ini yang keempat kali. Ya, insya Allah sebentar lagi juga sudah memasuki bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan tanggal 18, ada yang menyebutkan tanggal 19. Ya nanti kita lihat sidang isbat ya yang terupdate itu tanggal berapa masuk 1 Ramadan. Yang pasti adalah puasa di tanggal 1 Ramadan gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan. Insya Allah minggu depan sudah sahur Bapak Ibu. Nah alhamdulillah waktu semakin dekat. Yang paling penting wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan wa atimul hajja wal umrata, dan umroh lillah karena Allah. Betul-betul kita tanamkan dalam hati kita supaya kita niat ya, ingin mencari surga Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ingin bertaubat, ingin menghapus dosa-dosa kita dengan menunaikan ibadah yang luar biasa ini, yaitu ibadah haji. Dan ibadah haji ini adalah rukun Islam yang kelima.
Al-hajju mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Jadi yang pertama adalah tanamkan betul-betul kita niat ya, berhaji ini lillah karena Allah. Karena Allah, betul-betul karena Allah. Bukan karena ingin dipanggil Pak Haji, bukan karena ingin dipanggil Bu Haji, ya, tapi ingin betul-betul mendapatkan nikmat, mendapatkan surganya Allah, yaitu ya, jannahnya Allah, ya, pahalanya yaitu berupa surga. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita ingat, ya, bersyukur, kemudian niat karena Allah, alhamdulillah. Dan insya Allah Bapak Ibu, persiapan demi persiapan sudah kita terus persiapkan Bapak Ibu, termasuk yang pertama yaitu komponen visa ya Bapak Ibu. Alhamdulillah progresnya sampai saat ini baik dan lancar, dan alhamdulillah Bapak Ibu yang sudah daftar dari awal-awal ya Bapak Ibu, alhamdulillah sudah masuk di sistem seperti yang kita infokan di pertemuan sebelumnya. Adapun bagi jamaah-jamaah yang baru mendaftar bulan-bulan ini atau bulan kemarin, itu sudah on proses dan insya Allah segera masuk ke sistem juga, sistem nusuk insya Allah di bulan Ramadan ini atau sebelum Ramadan di pekan depan ini insya Allah Bapak Ibu, detik-detik kita untuk membeli masyair. Seperti yang saya sampaikan, kita juga sedang menunggu ya, sedang menunggu paket masyair dibuka di nusuk. Untuk saat ini memang belum dibuka ya untuk masyairnya. Ketika nanti sudah dibuka di nusuk, mungkin sekarang sedang proses untuk haji khusus dulu Bapak Ibu. Untuk haji khusus dulu dirapihkan oleh pemerintah, baik pemerintah Saudi maupun Indonesia. Setelah haji khusus semua beres, visanya baru nanti ke mujamalah. Karena haji khusus sampai saat ini juga belum beres untuk proses pervisaan ini. Sebenarnya waktu time limitnya itu haji khusus itu selesai di tanggal 5 Februari kemarin. Namun molor sampai di tanggal saat ini tanggal 15, ini belum selesai juga untuk pervisaan haji khusus. Sehingga mungkin kita menunggu. Karena haji khusus molor, sehingga mujamalah juga ikut molor Bapak Ibu. Karena sistemnya itu adalah dari kota haji khusus dulu diselesaikan baru mujamalah. Seperti itu sistemnya. Nah, setelah haji khusus semua beres, kemudian yang haji reguler juga beres, ya, insya Allah Bapak Ibu untuk mujamalah segera di-open oleh pihak Saudi untuk membeli masyair. Nah, ketika sudah beli masyair, insya Allah Bapak Ibu sudah dipastikan visa, insya Allah semuanya issued dengan aman dan lancar. Ya. Seperti yang saya sampaikan di manasik sebelumnya Bapak Ibu, untuk mempersiapkan pelunasan. Karena memang ketika masyair dibuka kita sudah siap. Ya, sewaktu-waktu masyair dibuka kita sudah siap untuk membayarnya. Karena memang semuanya by system Bapak Ibu, bayarnya juga pakai kartu seperti itu di sistem semuanya. Nah, maka dari itu dipersiapkan. Ya tadi yang pertama adalah hatinya, niat karena Allah, kemudian bersyukur, kemudian yang ketiga adalah teknis-teknisnya Bapak Ibu. Kemudian juga ada informasi, yaitu informasi dari Syarikah, yaitu Bapak Ibu supaya melakukan biometrik ya, Saudi Bio, yang mana insya Allah nanti juga akan di-share oleh tim Wafdullah, dan Bapak Ibu bisa melakukannya secara mandiri. Nah, nanti tutorialnya akan di-share oleh tim Wafdullah, silakan Bapak Ibu melakukan biometrik ya, biometrik secara mandiri. Nah, kemudian juga ada informasi lagi terbaru ya, sebelumnya yaitu untuk kesehatan. Itu mujamalah itu hukumnya sunnah ya Bapak Ibu ya, tidak melakukan MCU boleh ya, melakukan MCU boleh ya. Tapi informasi terupdate Bapak Ibu supaya melakukan pengecekan MCU juga ya, melakukan MCU juga, nanti akan di-share juga oleh tim apa aja yang harus dicek ya. Insya Allah besok Senin tim Wafdullah akan nge-share semua ke Bapak Ibu. Alhamdulillah jamaah di tahun 2026 ini tadi sudah diabsen oleh Pak Miko, itu ada 100 jamaah ya Bapak Ibu, ada 100 jamaah. Insya Allah semoga semuanya visanya keluar lancar dan bisa haji di tahun 2026 ini. Sehingga semua teknis-teknis ini Bapak Ibu lakukan dari mulai pelunasan, dari mulai Saudi Bio, kemudian MCU tadi pengecekan kesehatan, itu juga Bapak Ibu segera lakukan. Nah, sehingga nanti sewaktu-waktu ya dibutuhkan di sistem, kita tinggal upload ya Bapak Ibu ya. Kita tinggal upload
Dan memang dibutuhkan karena sudah ada sounding dari syarikah ya bahwasanya memang salah satu Bapak Ibu persyaratan di bandara ya, kalau MCU ini persyaratan di bandara baik di Indonesia maupun di Saudi. Tapi bukan untuk persyaratan visa. Yang persyaratan visa tadi yang biometrik tadi, Saudi Bio. Nah, itu supaya dilakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah fisik ya Bapak Ibu ya. Fisik Bapak Ibu supaya dilatih dari sekarang ya, mungkin jalan pagi, makan yang sehat, makan makanan yang sehat. Kemudian Bapak Ibu mungkin ada yang umroh di bulan Ramadan, ini juga jangan terlalu capek ya Bapak Ibu ya. Itu boleh jalan ya. Biasakan jalan kaki karena memang di musim haji nanti Bapak Ibu banyak jalan kakinya, apalagi nanti ada melempar jumroh dan lain-lain seperti itu. Itu aja Bapak Ibu dari saya sebagai pimpinan Waqtullah. Yang paling penting adalah yang pertama bersyukur, yang kedua tetap niat karena Allah, yang ketiga tadi soal teknis-teknis. Nah, kenapa masih menunggu ya Bapak Ibu? Karena tadi memang dari haji khusus itu belum selesai prosesnya, sehingga kita masih menunggu haji khusus dulu selesai, beres semuanya, sehingga nanti sistem untuk membayar masyair untuk mujamalah dibuka. Nah, memang timelinenya itu adalah haji khusus di tanggal 5 Februari sudah selesai semua, ternyata sampai sekarang belum selesai Bapak Ibu, sehingga mujamalah ikut molor juga. Ya mudah-mudahan kita doakan semoga semuanya segera beres yang haji khusus sehingga kita bisa proses mujamalah lebih cepat. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu di bulan Syawal atau akhir Ramadan ini ya mudah-mudahan untuk kepastian visa sudah bisa kita dapatkan Bapak Ibu. Insya Allah bulan Syawal lah mudah-mudahan visa sudah keluar seperti itu. Apabila visa sudah keluar maka baru kita belanjakan komponen-komponen lain, termasuk tiket, termasuk hotel, termasuk akomodasi-akomodasi lainnya. Karena memang kita mengejar visa dulu. Visa dulu kita kejar. Ketika visa sudah dapat, baru kita booking maskapai, booking hotel, dan lain-lain. Alhamdulillah juga kita sudah mendapatkan data-data dari Bapak Ibu semuanya. Siapa yang upgrade hotel, siapa yang upgrade room, yang double, triple, nah ini segera diinformasikan. Karena nanti ketika visa keluar, maka kita langsung pesan. Nah, siapa yang upgrade bisnis. Ya. Untuk saat ini sudah saya booking, tapi memang belum saya payment Bapak Ibu untuk hotel. Nah, tapi sudah saya booking, ya sudah saya booking agar kita mendapatkan roomnya. Alhamdulillah karena kita sama Pullman Zamzam juga sudah langganan, Bapak Ibu sudah sering kita pakai untuk umroh, sehingga kita sudah disiapkan kamar untuk di Pullman Zamzam, dan yang di Madinah juga sudah disiapkan, tapi belum saya payment. Untuk tiket juga sama, saya juga sudah biasa dengan Saudi Airlines. Nah, insya Allah Bapak Ibu mendapatkan seat di Saudi Airlines seperti itu. Yang paling penting adalah visa, karena kalau hotel itu unlimited ya Bapak Ibu, ya, apalagi haji kan tidak seperti umroh. Kalau umroh kan tanpa kota, tapi kalau haji kan ada kotanya sehingga lebih teratur seperti itu. Nah, jadi untuk hotel dan tiket tidak perlu khawatir. Yang paling penting adalah kita ikhtiar untuk visa dulu. Visa semoga cepat isut. Dan Bapak Ibu jangan lupa terus berdoa. Terus berdoa, ya Allah semoga visa kita segera keluar. Visa kita segera keluar dan kita bisa berhaji di tahun ini yaitu tahun 2026 1447 Hijriah. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan Pak Miko. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab, apa yang mau ditanyakan oleh jamaah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abdul Rahman. Baik Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab sebelum nanti sesi bersama dengan Ustadz Abdul Rahman Zahir. Bapak Ibu yang ada yang mau bertanya terkait update yang tadi disampaikan oleh Pak Abdul Rahman, kami persilahkan. Silahkan langsung open mic saja Bapak Ibu. Atau kalau mau lewat chat juga boleh, nggak apa-apa, silahkan. Selamat malam Ustadz. Assalamualaikum. Dari Salam. Pak Novi Mas. Silakan Pak Novi, silakan. Langsung Pak. Mau tanya aja, tadi dari pimpinan kan menyampaikan apakah kita ini 100 orang itu sudah tergabung di dalam grup ya? Informasinya dapatnya di mana? Mohon kami bisa diupdate. Itu saja Mas. Baik, terima kasih Pak Novi. Siap Pak Novi. Nah, nanti dicatat oleh admin kami, segera dimasukkan ke grup Mujamalah 2026 ya Pak ya. Di sini ada beberapa staf Waqtullah, mohon dicatat Pak Novi segera dimasukkan ke grup
Terima kasih Ustadz. Baik Pak, ini ada pertanyaan lewat chat ini. Untuk MCU batas akhir kapan? Silakan Pak Untuk Bro. MCU batas akhir mungkin di bulan Ramadan ini sudah siap ya Bapak Ibu ya, sehingga Syawal sudah siap karena kan kita berangkatnya di akhir Dzulqa'dah atau awal Dzulhijjah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk MCU ini persyaratan di bandara Bapak Ibu, jadi aman. Mungkin Syawal juga nggak apa-apa, paling terakhir Syawal lah, seperti itu. Karena kan kita berangkatnya masih bulan Dzulqa'dah akhir atau awal Dzulhijjah, seperti itu. Karena MCU ini persyaratan di bandara. Persyaratan terbang lah seperti itu, persyaratan terbang ya, karena memang dipastikan jamaah haji ini sehat seperti itu Bapak Ibu, sehat. Nah, gitu Pak Miko. Baik. Ada lagi? Terkait vaksin yang kemarin masih bisa dipakai. Iya, silakan Pak Miko jelaskan tentang vaksin. Ya, vaksin itu kalau meningitis kan yang terbaru itu bisa sampai dengan 3 tahun ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau dipastikan saja kalau yang sudah menggunakan yang terbaru ya. Jadi yang terbaru itu kan soft copy dia. Untuk yang kartu kuningnya kan sudah ICV namanya. Itu sudah rata-rata sudah 3 tahun. Jadi kalau yang umroh, misalkan yang umrohnya di tahun kemarin 2024, nah insya Allah itu masih bisa dipakai. Kalau yang umrohnya di 2025, apalagi itu juga masih bisa dipakai. Kemudian Bapak Ibu, siapkan juga vaksin polio Bapak Ibu. Karena sejauh ini umroh itu juga mengikuti aturan terbaru itu menggunakan vaksin polio. Jadi nanti mungkin setelah ada kabar dari visa saja Bapak Ibu untuk vaksin meningitis dan tambahan polionya. Dan semoga tidak ada tambahan vaksinasi lain untuk jamaah haji. Mudah-mudahan jelas itu Ibu ya, Ibu Rima dan Pak Wiwi dan Bu Yuli yang tadi menanyakan terkait batas MCU. Baik, sementara untuk sesi tanya jawab di sesi pertama kami cukupkan dulu Bapak Ibu karena alhamdulillah Ustadz Abdurrahman Zahir sudah berada di tengah-tengah kita agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi nanti kita lanjutkan lagi sesi tanya jawabnya sekaligus di sesi Ustadz Abdurrahman Zahir. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak sesi pertama. Kepada Al-Ustadz Abdurrahman Zahir, Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat oleh Allah SWT, jemaah calon tamu Allah Haji 1447 Hijriah, yang semoga Allah mudahkan semua urusannya hari ini dan Allah lancarkan kita sampai keberangkatan dan Allah terima sebagai haji yang mabrur. Ibadah haji kaitan dengannya ibadah doa. Kita tahu semua ibadah sejatinya adalah doa. Makanya dalam hal ini ada pembagian doa ul ibadah wa doa ul masalah. Ada ibadah sebagai doa dan ada doa sebagai sebuah permintaan. Maka ketika kita beribadah, kita sholat, puasa, zakat, haji, umroh, itu termasuk pada akhirnya kita sedang berdoa. Maka kaitannya dengan doa. Seluruh rangkaian ibadah kita itu pun dipenuhi dengan doa. Talbiyah adalah doa. Ketika kita berada di tawaf pada saat tawaf ifadah berdoa. Ketika di sa'i berdoa.
ketika di Arafah berdoa, ketika di Mina berdoa, ketika di Muzdalifah berdoa. Semuanya berdoa. Maka kita harus belajar cara berdoa. Banyak orang yang di tempat sana, dia telah berada di Arafah, tapi bingung ngapain. Akhirnya tidur. Akhirnya lihat Instagram. Akhirnya lihat TikTok. Akhirnya lihat YouTube. Bayangkan, kondisi di mana seorang itu diijabah doanya menembus langit dan Allah turun ke langit dunia, dia malah nggak berdoa. Ini karena kurangnya pengetahuan tentang doa dan kurangnya taufik. Bahwa sebegitu powerfulnya doa. Sebegitu menakjubkannya doa. Sebegitu ajaibnya doa. Doa itu senjatanya orang beriman. Doa itu senjata pamungkasnya orang beriman. Doa itu puncaknya komunikasi seorang yang beriman. Karena ketika seorang beriman berdoa, mengangkat tangan, maka dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Karena komunikasi kita itu adalah dengan doa. Semua di antara kita bayangkan, kalau kita berkomunikasi dengan pasangan kita saja, kita butuh waktu khusus. Kita nggak sembarangan komunikasi. Kita butuh tempat khusus, kita butuh waktu khusus, kita butuh cara khusus. Apalagi berkomunikasi dengan Rabbul Alamin. Ada tata caranya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Agar komunikasi itu berkesan, komunikasi itu memberikan dampak. Oleh karenanya ada doa-doa yang tertolak. Ada doa-doa yang tidak diterima. Ada doa-doa yang justru malah tidak diijabah. Maka kita harus tahu bagaimana tata cara berkomunikasi dengan Rabbul Alamin. Semua kita kalau kita mau berkomunikasi dengan atasan, katakanlah mau berkomunikasi dengan presiden, itu nggak asal komunikasi saja, begitu saja. Kita butuh waktunya, kita butuh tempat khususnya berkomunikasi dengannya, kita butuh sesinya, apalagi berkomunikasi dengan Rabbul Alamin. Ada tata caranya. Dan doa adalah pemberian. Allah memberikan tools kepada seorang hamba agar dia bisa berkomunikasi dengan Tuhannya. Agar dia bisa berkomunikasi dengan Rabbul Alamin. Makanya ini seandainya manusia nggak punya apapun di dunia ini kecuali hanya doanya untuk berkomunikasi dengan Tuhannya, maka itu sudah cukup. Oleh karenanya berdoa dinamakan doa ibadah, sejatinya dia bertawassul kepada Allah Ta'ala untuk meraih suatu keinginan atau menolak bala atau menghilangkan suatu perkara dengan cara mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah semata. Makanya kalau kita lihat doa itu kaitannya dengan keikhlasan. Sangat erat dengan keikhlasan. Ketika Allah berbicara tentang doa di dalam surah Al-Anbiya sebagai contohnya, satu halaman itu full tentang doa-doanya para nabi. Contoh doanya Nabi Yunus saja di ayat ke-87 sampai 88. Allah katakan wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ketika Dhannun, salah satu nama lain daripada Nabi Yunus adalah Dhannun. إذ ذهب مغاضبا, dia pergi dalam keadaan marah. إذ ذهب مغاضبا, karena dia marah kepada kaumnya. Dia belum diperintahkan untuk lari dari kaumnya, tapi sudah lari dari kaumnya. فظن أن لن نقدر عليه, dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitkannya, menyulitkannya. Dia menyangka Allah nggak akan kasih bala. فنادى في الظلمات, maka dia berdoa dalam kegelapan. 3 kegelapan sekaligus. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut paus. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. Doanya adalah la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau kita perhatikan, saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian,
Doa la ilaha illa anta itu artinya apa? Tiada Tuhan yang layak dan berhak disembah kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau, aku adalah hamba yang berbuat kezaliman. Tidak ada permintaan dari doanya Nabi Yunus. Nggak ada request. Nggak ada demanding. Nggak ada asking. Nggak ada permintaan. Itu murni ucapan tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang layak dan berhak disembah kecuali Engkau. Dan aku adalah seorang yang zalim. Aku adalah bagian daripada orang-orang yang zalim. Hanya itu saja doanya. Tandanya, doa tidak selalu berwujud permintaan. Doa tidak selalu berwujud permintaan. Karena sebagian di antara kita ketika sudah beres dari doa, saya nggak tahu minta apa lagi. Doa itu nggak harus meminta. Doa itu berkomunikasi. Doa itu berkomunikasi. Saya tanya, kalau kita berkomunikasi dengan orang tua kita, apakah selalu meminta? Enggak. Terkadang kita memujinya, terkadang kita ngobrol hanya untuk menyenangi hatinya. Hanya itu. Doa pun demikian. Tidak selalu doa itu ada permintaan. Betul Allah sangat senang ketika diminta. Tapi tidak selalu meminta. Doa-doa para nabi tidak selalu minta. Kalau kita perhatikan. Dan lihatlah doanya Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu doa yang diawali dengan la ilaha illa anta. Yang bermakna doanya adalah doa tauhid. Doa tauhid. Tanda penunjukan bahwa kita mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesakannya, itu perlu ditunjukkan dalam mukaddimah-mukaddimah doa-doa kita. Sebagaimana juga doa Nabi Yunus tadi, kalimat tauhid yang menunjukkan juga bahwa dirinya adalah orang-orang yang zalim. Jadi selalu ada pola, yaitu meninggikan Allah dan merendahkan kita. Ini doa. Kalau kita berkomunikasi dengan seorang yang di atas, kalau kita membesarkan diri kita dan mengecilkan dia, kita akan ditolak mentah-mentah. Tapi kalau kita membesarkan dirinya dan mengkecilkan kita, maka kita pun akan dihormati. Maka Allah senang ditinggikan dan Allah senang melihat hambanya merendah. Makanya posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Dan kalau kita lihat isi surah Al-Fatihah itu apa? Coba Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah itu isinya apa aja? Katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, sebagian ulama mengatakan itu termasuk satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu puji. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Baru ihdinas shiratal mustaqim. Lihat, 4 ayat pertama itu sih pujian. Padahal kita tahu bersama bahwa surah Al-Fatihah adalah surah yang dibaca minimal 17 kali sehari semalam. Tapi ternyata doa cuma satu, yang minta. Permintaan cuma satu, ihdinas shiratal mustaqim. Itu doang. Shiratal ladzi itu termasuk bagian daripada doa ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Termasuk satu rangkaian. Alias doa kita dalam surah Al-Fatihah itu satu. Sisanya adalah pujian. Pujian. Apa yang saya ingin maksudkan dari sini? Bapak Ibu jangan sampai berhenti berdoa ketika permintaan sudah habis. Terus berbicara, terus menggerakkan lisan, memuji-muji Allah. Terus, jangan sampai bosan. Dan diulang-ulang. Jangan sampai punya kesempatan angkat tangan dan meminta, kita malah kayak gini. Ini kesempatan emas. Diberi kesempatan tangan mengadahkan tangan ke langit.
berucap apa yang menjadi hak-hak Allah untuk diberikan pujian-pujian, merendahkan diri, serta memujinya, itu termasuk bagian daripada cara kita berdoa. Maka jangan kita lemah, justru tidak mengangkat tangan. Rasulullah SAW berdoa 6 jam ketika di Arafah. Ba'da zuhur hingga maghrib. 6 jam. Coba cek masing-masing di timer, di stopwatch. Kalau kita berdoa di sepertiga malam terakhir berapa? Berapa menit? Berapa menit kira-kira? 6 jam. Maukah kita samakan rekor beliau? 6 jam. 6 jam. 6 jam nggak lepas kayak gini. 6 jam. Coba. Seberapa lama keadaan kita di tanggal 9 Dzulhijjah itu nggak usah jauh-jauh. Lihat sekarang. Lihat sekarang. Berapa lama kita angkat tangan? Berapa menit kita angkat tangan? Kalau cuma 5 menit, 10 menit, itu udah paling lama itu juga. Ya seperti itu pula nanti di Arafah. Nggak jauh-jauh. Sayang. Haji ini nggak murah. Kesempatannya juga nggak murah. Panggilannya juga nggak murah. Panggilan ini mahal. Terus ketika di Arafah nggak angkat tangan, mubazir. 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 Ketika di Arafah nggak minta, nggak zikir, nggak tasbih, nggak asking, nggak demanding, nggak puji-puji Allah, nggak ucapan kalimat tauhid, mubazir. Maka nanti saya berkali-kali ingatan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu berangkat tangan berdoa. Bapak Ibu ucapkan zikir. Bapak Ibu ucapkan pujian. Bapak Ibu ucapkan minta kepada Allah. Minta, ini waktunya, timing. Doa ini mustajab. Bapak Ibu minta apa saja, dikasih. Bapak Ibu minta apa saja, dikasih kontan. Banyak kisah-kisah. Sudah terlalu banyak kisah-kisah orang dikasih kontan di detik itu. Dia minta satu permintaan yang dia ulang berjam-jam. Ternyata handphonenya berdering. Tepat ketika azan maghrib. Ketika waktu berdoa di Arafah sudah berhenti. Handphonenya berdering. Saat azan maghrib selesai. Di handphonenya ada nama. Nama orang yang paling dicintai dan orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Mama. Dia angkat telepon tersebut. Dan dia mendengarkan mamanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia langsung mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia langsung sujud syukur. Karena orang yang paling banyak disebutkan namanya dalam doanya ternyata kini masuk Islam. Mendapat hidayah. Dan doa-doa itu di puncak-puncak berada di Arafah. Dengan baju yang penuh dengan keringat. Yaitu kain ihramnya. Dengan debu yang berpeluh banyak di tubuhnya. Dengan rambut yang kusut masai. Diijabah doanya. Kontan hadirin. Kontan. Cash. Di detik itu pula. Diterima ibadahnya. Diterima Islam ibunya. Hadiah terbesar. Ajaib. Arafah ini ajaib, Bapak Ibu sekalian. Ajaib. Ini pemandangan paling indah yang diidam-idamkan oleh orang-orang yang beriman. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Jangan sampai kita lupa cara berdoa nanti ketika di Arafah. Jangan sampai kita lupa untuk minta di Arafah. Jangan sampai lisan ini diem. Ucapkan. Semua permintaan ucapkan. Jangan sampai kita lupa angkat tangan. Demi Allah. Ini murni taufik Allah. Murni taufik Allah. Maka semua kita butuh memohon dari sekarang agar Allah berikan taufik kita untuk terus berdoa. Sekaligus melatih diri kita setiap hari. Tambahkan intensitas kita dalam berdoa. Perbaiki kualitas kita dalam berdoa. Berdoa itu perlu dipelajari. Berdoa itu perlu kurikulum.
Berdoa itu perlu pelajaran penting dalam berdoa. Nggak bisa salah-salah. Kita butuh belajar cara berdoa. Kita butuh biasakan cara berdoa yang baik dan benar. Kita perlu biasakan seharusnya bagaimana cara berdoa. Belajarilah bagaimana para nabi dan rasul dahulu berdoa. Pelajarilah bagaimana Rasulullah SAW dan orang-orang saleh setelah beliau berdoa. Pelajarilah bagaimana kisah-kisah mereka diijabah doanya. Agar kita yakin benar-benar doa kita benar-benar dibayar kontan. Hari ini di ruangan Zoom secara online kita semua punya permintaan beragam. Kita semua punya hajat beragam. Hajat tahunan, hajat puluhan tahun, hajat seumur hidup yang boleh jadi belum sempat terjadi, belum sempat Allah kabulkan di dunia. Ada permintaan A, permintaan B, permintaan C, beragam, sangat beragam. Semua kita punya list items yang kita ingin minta kepada Allah. Semua kita ingin punya permintaan agar Allah ampuni kita. Semua kita punya permintaan agar kita dimasukkan ke dalam surga. Semua kita punya permintaan agar kita jauhkan dari api neraka. Permintaan-permintaan itu, kalau kita tidak ucapkan di momen di mana Allah turun ke langit dunia, wallahi, ini tanda besar bahwa Allah mencabut taufiknya dari seorang hamba. Hadirin hadirat Allah SWT. Ada pula doa masalah. Doa masalah tadi adalah yaitu seorang mohon suatu yang berguna atau menolak bahaya untuk dirinya. Sebagaimana Allah Ta'ala mencontohkan doa orang-orang yang beriman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Di antara doanya orang beriman adalah, ya Allah, kami beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi permintaan orang beriman itu sebenarnya nggak muluk-muluk. Mereka barangkali sedikit permintaan dunianya. Haulaha nudandin, sebagaimana kata Nabi SAW kepada seorang yang dituduh oleh Mu'adz bin Jabal sebagai orang munafik karena lepas safnya dan dia bingung. Kita tidak tahu bagaimana cara baca Mu'adz dan engkau ya Rasulullah dalam salatnya yang banyak. Barangkali bacaan salatku tidak sama seperti bacaan salat kalian yang lebih lengkap. Nabi bertanya, apa bacaan kamu? Bacaan saya adalah minta dimasukkan ke dalam surga dan jauhkan dari api neraka. Maka Nabi pun SAW mengatakan, fahaulaha nudandin. Maka di antara itu pula doa-doa kita. Doa-doa kita pun antara minta surga, jauhkan dari api neraka. Minta surga, dijauhkan dari api neraka. Itu saja. Alias permintaan penghuni surga atau permintaan orang-orang beriman itu, kalau sudah klimaksnya, dia tuh minta Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannata fil daus. Allahumma inni as'alukal jannata fil daus. Allahumma a'idna min adzabil qabr. Allahumma a'idna min adzabil nar. Dia minta dimasukkan ke dalam surga, yuk kena api neraka. Itu saja mintanya. Bolak-balik itu saja. Karena goalsnya dari hidup dunia ini kan surga. Surga goalsnya. Kalau kita minta beli mobil, berapa tahun sih saya tanya dipakai mobil di dunia? Kita minta rumah, berapa tahun saya tanya dipakai rumah itu? Sisanya jadi anak cucu, buat anak cucu. Kalau kita minta anak, berapa tahun bertahan kita bersama anak? Kalau anak soleh bisa doain. Tapi kalau anak yang nggak soleh, minta surga, hadirin. Minta surga. Prime time, waktu-waktu itu, minta surga. Klimaksnya seorang hamba ketika dia berdoa adalah minta surga. Minta dijauhkan dari api neraka. Jangan sampai menyentuh api neraka. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Itu yang diminta di Arafah. Hadirin hadirat Allah SWT. Kita tahu bahwa untuk doa yang termakbul, doa yang diijabah, itu ada syarat-syaratnya. Bila syarat-syaratnya doa terpenuhi, maka niscaya Allah akan mengabulkan suatu permintaan atau memperlambatkannya agar orang beriman semakin banyak menangis dan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Atau Allah memberikan hal yang lain yang jauh lebih bermanfaat dari permintaannya. Baik untuk menolak bala atau diakhirkan oleh Allah Ta'ala
sampai hari kiamat. Karena Allah lebih mengetahui hal yang lebih bermanfaat bagi hambanya. Maka kita tidak boleh terburu-buru doa kita dikabulkan. Makanya kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian itu senantiasa diijabah selama kalian tidak terburu-buru. Selama kita nggak minta cepet-cepet, kita akan dijabah doanya. Jadi nggak usah buru-buru. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah balighu amrihi, qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadara. Allah itu melaksanakan urusan-urusan sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya Allah itu mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maksudnya Allah yang mengetahui urusan-urusan kita, timing terbaik buat kita. Jadi nggak boleh saat saya sudah berdoa dan saya merasa tidak dijabah. Justru itu penyebab doa kita tidak dijabah. Merasa sudah berdoa dan tidak dijabah itu adalah penyebab utama kenapa doa kita tidak dijabah. Saya ulangi, kalau ada orang yang mengatakan, Ustadz, saya sudah berdoa tapi belum kunjung diijabah. Maka jawaban saya, perkataan kamu yang tadi mengatakan saya sudah berdoa tapi belum dijabah, itu penyebab utama kenapa doa kamu tidak dijabah. Karena kalau seorang yakin dan seorang bersabar terhadap doanya, pasti akan dijabah. Pasti dijabah. Jadi meminta dipercepat pengkabulan doa itu pertanda bahwa doa kita tidak diijabah. Karena kita tidak memenuhi persyaratan doa itu lam ya'jal. Tidak terburu-buru. Persyaratan doa diterima dan diijabah adalah tidak terburu-buru. Makanya Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku meminta sesuatu kepadaku, bertanya tentangku, aku sangatlah dekat. Allah tidak gunakan perantara qul. Biasanya Allah kalau ada pertanyaan wa idza sa'alaka yas'alunaka, mereka bertanya tentangmu, mereka bertanya kepada engkau tentangku, mereka bertanya tentang sesuatu hal. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haid, wanita haid. Itu rata-rata jawabannya adalah qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Rata-rata jawabannya qul. Ada perantara katakanlah Muhammad, katakanlah Muhammad, katakanlah Muhammad. Tapi khusus untuk doa, ketika Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika seorang hambaku bertanya kepadamu tentangku, aku sangatlah dekat. Aku sangatlah dekat. Jadi perasaan kedekatan itu harus kita hadirkan ketika kita sedang berdoa. Jangan perasaan jauh. Perasaan dekat. Apalagi ketika sujud, itu posisi terdekat seorang hamba. Makanya sholat itu adalah momen di mana kita sedang berbisik-bisik, bermunajat kepada Allah. Berbisik-bisik. Penting kita untuk benar-benar memiliki sholat yang khusyuk. Hadirin hadirat Allah SWT, kita juga harus tahu apa saja hal-hal yang menghalangi dikabulkannya doa. Karena doa adalah sebab terkuat untuk menolak bencana dan meraih keinginan. Tetapi memang kadang maksud tersebut tidak tercapai karena ada kelemahan di dalam doa tersebut. Seperti doa untuk mencelakakan orang lain. Ya Allah, semoga si fulan tertabrak. Itu nggak boleh. Hukum asalnya nggak boleh. Apalagi untuk orang beriman. Atau doa yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Doa untuk memutus silaturahmi. Ya Allah, semoga dia diceraikan sama istrinya. Ya Allah, dia semoga durhaka sama orang tuanya. Ini nggak boleh. Karena bisa jadi karena kalbu orang yang berdoa lemah juga. Ketika hatinya tidak terlalu berharap kepada Allah, alias hatinya itu kosong, lalai. Dia berpikir ke sana kemari.
Dia nggak fokus terhadap permintaan. Dia masih mikirin listrik belum dibayar di rumah, listrik apa orang anak-anak masih nggak ada yang ngurus di rumah gitu. Itulah kenapa makanya pada saat kita berangkat haji, usahakan urusan-urusan di rumah itu sudah ada perwakilan yang kita titipkan. Supaya nggak kepikiran, supaya nggak jadi pengganggu fokus doa. Itu, Bapak Ibu, saya sarankan siapapun yang berangkat nanti, itu hendaknya kan dia pasti ada yang ditinggalkan kan, entah orang tuanya kah, entah anaknya kah, entah bahkan pasangannya kah boleh jadi. Semuanya harus usahakan kita menitipkan mereka. Makanya mengapa di dalam Islam kadar kata mampu itu adalah meninggalkan orang yang ditinggalkan itu dengan nafkah yang cukup. Alias mereka harus memang meninggalkan mereka dalam keadaan orang yang tinggalkan dalam keadaan cukup supaya nggak jadi beban pikiran, supaya nggak jadi pendistraksi dari doa-doa, bisa fokus doa-doanya. Itu dia makanya pada saat kita sedang meninggalkan mereka, kita sudah memastikan mereka itu tercover dengan baik. Ya, kalau anak-anak berarti ada yang ngurus, ada yang dititipin ya, orang tua berarti ada yang ngurus atau sudah diberikan nafkah atau hadiah dan sebagainya. Ya. Jadi hati yang lemah itu termasuk salah satu penyebab tidak dikabulkan doa. Hati yang tidak fokus. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sungguhnya Allah tidak mengijabah doa dari seorang hamba yang dari hati yang lalai. Ghafil itu lalai, lahin itu lalai juga. Dari hati yang lalai, maka Allah tidak akan mengijabah. Dan bisa jadi juga karena orang yang berdoa itu sering memakan harta haram. Jadi pemakan harta haram membuat dirinya tidak diijabah doanya. Lalai atau dosa yang telah menumpuk di dalam hati. Atau tadi agar doanya ingin segera dikabulkan. Maka kemungkinan Allah itu tidak mengabulkan doa seorang karena dia juga menghendaki mengabulkan doanya di akhirat. Dengan yang lebih baik lagi di akhirat. Entah itu ditingkatkan surganya atau dibuat dia nantinya bisa mendapatkan tambahan kenikmatan surga. Dan tentu tambahan kenikmatan surga bersifat everlasting, kekal. Alias orang ketika sudah berada di surga, maka nggak pernah ada lagi yang hilang. Nggak pernah ada yang hilang. Mati saja tidak, ngantuk saja enggak. Ngantuk saja enggak. Makanya orang di surga itu nggak ada ngantuk, nggak ada tidur. Nggak ada tidur. Pernah ditanya oleh para sahabat kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah. Ya Rasulullah, apakah penghuni surga tidur? Maka Nabi SAW pun mengatakan, An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Makanya, semua kenikmatannya selamanya. Sedangkan kenikmatan surga, kita beli rumah, kita punya mobil, sementara. Maka lebih baik minta-minta hal-hal yang selamanya. Dan itu lebih baik di surga. Makanya banyak para penghuni surga yang nantinya ketika melihat doa-doa yang mereka tertunda itu dijadikan sebagai kenikmatan tambahan di akhirat atau di surga, maka mereka menyesal, mereka ingin semua doa mereka di dunia itu nggak dijabah saja. Lebih baik dipindahkan saja untuk kenikmatan surga. Saking nikmatnya kenikmatan di surga. Jadi betapa banyak orang nggak pernah rugi. Ketika dia berdoa dia nggak pernah rugi. Semuanya jadi dijabah. Nggak ada yang tidak dijabah. Dan inilah harusnya memang orang beriman berprasangka baik kepada Allah Ta'ala ketika tidak dijabah di dunia. Dan sejatinya ketika orang meminta kepada Allah Ta'ala dan ternyata Allah jadikan doa itu sebagai tolak bala, maka memang doa secara hukum asal adalah tolak bala paling manjur. Doa adalah penolak bala dan penangkal turunnya bala atau pengurangan terhadap bala. Dan keadaan doa itu terhadap bala ada ketiga kemungkinan ya. Jadi doa sebenarnya bisa menangkal bala dengan tiga kemungkinan. Yang pertama,
doa itu bisa lebih kuat daripada bala. Jadi balanya datang tapi doanya lebih kuat. Maka doa tersebut bisa menjadi penangkal bagi bala. Yang kedua, ketika doanya lebih lemah daripada bala, maka balanya lebih unggul daripada doa. Nah, doa dan bala bila seimbang, maka tidak satu pun dari keduanya yang terjadi. Oleh karenanya, doa yang kuat tadi, faktor-faktornya juga kuat. Dia makan dari makanan yang halal, kemudian dia yakin, dia fokus, dia meminta berkali-kali, hatinya bersih, dia melakukan adab-adabnya, dan dia tidak memakan hal yang haram. Kemudian dia yakin, karena kata Nabi SAW, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah dan kalian hendaknya yakin akan ijabahnya doa. Hal-hal yang itu membuat doanya lebih kuat, sehingga bala itu tertolak. Ya, bala itu dapat tertolak. Hadirin hadirat Allah SWT, makanya di antara adab dalam berdoa, yang pertama, ikhlas karena Allah Ta'ala. Alias doa kalau nggak ikhlas, nggak bisa dijabah. Kita meminta pahala dari doa kita. Bukan agar ria atau sum'ah atau ujub. Wih, fulan doanya lama nih. Wah, bapak fulan doanya lama banget. Wah, ibu fulanah doanya lama banget nih. Supaya ingin dipuji atau ingin mendapatkan penglihatan orang lain. Maka tidak demikian. Agar doa diijabah harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan kita mulai dengan hamdalah, kemudian salawat kepada Nabi SAW. Ya, karena memang di antara ada bersolawat juga. Kita memuji Allah dengan pujian-pujian, dengan nama-namanya yang mulia, dan dengan salawat kepada Nabi SAW. Kemudian kita hadirkan hati kita. Hadirkan, hilangkan distraksi, segala macam distraksi. Berarti handphone dimatiin. Kemudian pilih tempat-tempat yang kiranya tidak bising. Cari tempat-tempat yang nyaman. Dalam berdoa, kita mulai merendahkan suara. Kemudian mengakui dosa-dosa. Meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Mengakui rahmat, fadilah, keutamaan yang Allah telah berikan kepada kita selama ini. Ya Allah, Engkau telah berikanku umur yang panjang. Ya Allah, Engkau telah berikan aku kesehatan yang cukup. Ya Allah, Engkau telah berikan kesempatanku untuk berhaji. Ya Allah, Engkau telah sehatkan diriku, keluargaku. Engkau telah berikan kenikmatan yang banyak. Dipuji-puji dan disebut-sebut kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Dan kita berusaha untuk mensyukurinya. Diulang-ulangi. Kemudian jangan berdoa untuk kebinasaan diri sendiri. Ya Allah, wafatkan saya, nggak boleh. Ya Allah, matikanlah saya, nggak boleh. Nggak boleh minta agar dipercepat kematian. Hukum asalnya demikian. Doa yang benar adalah Allahumma in kanatil hayatu khair li fatawaffani wa in kanatil mauta khair li wa in kanal maut khair li fatawaffani fa ahyini. Sebagaimana doa yang disebutkan bahwa ya apabila kehidupanlah baik bagiku maka hidupkanlah aku. Apabila kematian itu baik bagiku maka matikanlah aku. Itu diantara doanya Rasulullah SAW. Allahumma in kanatil hayatu khair li fi dini wa ma'ashi. Apabila kehidupan itu baik bagiku untuk keluargaku maka hidupkanlah aku. Apabila wafat itu terbaik bagiku maka wafatkanlah aku. Jadi doa-doa itu kaitannya tidak boleh ada yang minta kematian atau kebinasaan bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi harta. Dan hendaknya pada saat kita pakai dalam berdoa itu, pastikan nggak ada dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki, dari harta haram nggak ada. Lepaskan itu. Ya. Lepaskan. Apa yang kita peroleh dari harta haram, lihat adakah baju, peci, gamis, jubah, handphone yang kita pakai dari harta gratifikasi, sogokan, riswah, harta haram, harta menipu, harta cari itu harus dikeluarkan dan nggak boleh dianggap sedekah. Harus kasih fakir miskin. Dijual hartanya kasih fakir miskin. Kalau kita masih bawa itu, masih pegang itu dan kita berdoa dengan harta itu, tertolak. Fa anna yustajabu lidzalik. Begitu kata Nabi SAW. Bagaimana mungkin doanya dapat
diijabah. Kemudian kita berusaha untuk berwudu, bersuci dari hadas dan najis, mengangkat tangan seukuran bahu. Nah, ini posisi terbaik. Jadi seukuran bahu ya. Nah, seukuran bahu segini. Ini yang terbaik. Dan juga khusyuk. Kalau ada hak orang lain yang belum dikembalikan, kembalikan. Makanya mengapa ketika mau berangkat haji atau dari sekarang bahkan ya harusnya semua hak-hak orang lain yang belum kita kembalikan, kembalikan. Alias hutang-hutang yang belum terbayarkan, bayarkan. Ada hak orang lain, amanah-amanah yang belum kita tunaikan, tunaikan. Ini penting. Berangkat haji harus kayak gitu. Supaya fokus nanti di sana. Benar-benar kita bisa mendapatkan kekhusyuan, kenikmatan dalam beribadah. Ya, apabila ada hak orang lain, apabila ada kezaliman-kezaliman, punya konflik sama orang lain, nah usahakan sudah selesai. Ketika mau berangkat sudah selesai. Nggak ada masalah sama orang. Nggak ada konflik sama orang. Nggak ada boykot sana sini. Nggak ada. Nggak ada masalah. Ya. Kemudian usahakan jari jemari dirapatkan. Ya, seperti ini. Dan telapak tangan ini mengarahnya ke langit. Jadi arahnya ke langit. Tapi tubuh kita madhabnya ke kiblat. Jadi cari arah kiblat di mana dan kita, nah seperti ini. Sebagian ulama mengatakan boleh seperti ini juga. Kalau ini berarti yang ngadapnya ke kiblat. Tapi yang seperti ini yang lebih utama, sebagian ulama mengatakan demikian. Dan kita diutamakan untuk mengucapkan doa-doa para nabi dan rasul. Alias PR Bapak Ibu sekarang adalah menghafalkan doa-doa, memahami artinya, memaknai arti-artinya dan berusaha untuk terbiasa dengan doa-doa tersebut. Jadi sudah biasa minta kepada Allah dengan doa-doa tersebut. Terus minta kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa tersebut. Ya. Dan juga usahakan untuk tetap mengutamakan doa-doa para nabi dulu. Semua doa-doa disebutkan para nabi dan rasul, doa-doa Rasulullah SAW, doa semua disebutkan. Ada banyak sekali dalam Quran doa-doa. Ini supaya 6 jam kepake nih. Supaya di Arafah 6 jam kepake. Jangan sampai dari 6 jam yang kepake cuma 5 menit. Dari 6 jam yang kepake cuma 10 menit. Mubazir. Uang Bapak Ibu sekalian mubazir. Wallah. 6 jam di Arafah. Kesempatan besar untuk meminta. Sama seperti kayak gini kira-kira. Kalau ada orang terkaya di bumi, katakanlah Raja Salman. Bapak Ibu punya sesi untuk ketemu Raja Salman dan meminta hal-hal duniawi semuanya kepada dia. Dan dia akan kasih. Bapak Ibu minta pesawat jet, Bapak Ibu minta istana, Bapak Ibu minta tanah sekian, Bapak Ibu dikasih seberapa pun banyak minta dikasih. Dan waktunya 6 jam. Kira-kira akan minta apa aja Bapak Ibu kira-kira? Bapak Ibu pernah nonton gak sih ada acara uang kaget? Pernah nonton nggak? Uang kaget. Acara orang yang apa namanya dikasih uang terus tiba-tiba suruh belanja dia selama beberapa jam atau beberapa menit. Akhirnya dia nyari toko untuk beli. Dan dia akan dapat barang-barang yang dikasih kalau selama dia bisa beli. Poinnya apa? Kita punya waktu 6 jam meminta, dalam tanda kutip beli semua permintaan-permintaan yang kita inginkan. Jangan sampai nggak minta. Jangan sampai 1 detik dari 6 jam itu sia-sia. Jangan sampai. 6 jam. Biasakan minta terus. Berkomunikasi terus, berzikir terus, bertahmid terus, berterus. 6 jam. Ini poinnya. Dan kemudian setelah kita doa-doanya para nabi dan rasul, banyak ya doa-doa para nabi dan rasul ya. Anda juga akan dikasih buku, udah ada terima buku ya. Tapi coba cari dari sekarang atau buku-buku doa. Saya pun ada kumpulan-kumpulan doa ya. Kalau PDF-nya saya punya, ntar kalau ada kesempatan saya kirim di grup WhatsApp. Tapi contoh doa Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Banyak ya Rabbana amanna bima anzalta ilaika
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاغفir lana dhunubana warhamna wa anta khairur rahimin. Masih banyak doa-doa. Belum lagi doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, wajnubni wa bani an na'budal asnam, Rabbana liuqimus salah. Kemudian doanya ibadur rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Masih banyak. Itu doa para nabi di Quran. Belum lagi doanya Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Kita hafalkan, barulah doa-doa kita. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam sesi yang terbatas ini. Kita insya Allah ketemu secara offline ya di bulan Syawal bila Allah izinkan untuk bertemu. Dan silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau berkonsultasi ataupun mengkoreksi, kami silakan kembali kepada moderator. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Rahman Zahir. Baik Bapak Ibu, tadi dari sesi penyampaian Ustadz terkait tata cara berdoa Bapak Ibu. Insya Allah itu banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu, terutama nanti Bapak Ibu akan menghadapi medan Arafah gitu ya. Jadi ini amat penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bisa langsung lewat chat atau langsung open mic saja Bapak Ibu. Dipersilahkan. Lewat chat ini Ustadz ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Yang pertama, apakah berdoa lebih ijabah dalam keadaan berwudu? Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk meyakinkan doa-doa Al-Quran dan hadis terucap semua, apakah ijabah jika sebagian dibaca dari buku atau HP untuk yang belum bisa dihafal? Silakan Ustadz. Suaranya hilang Ustadz. Ya benar. Terima kasih pertanyaannya. Apakah doa lebih utama ketika berwudu atau lebih dijawab ketika berwudu? Para ulama sering kali mengatakan ini yustahab. Yustahab bil wudu, dianjurkan wudu karena itu keadaan yang terbaik dari seorang hamba kan bersuci ya. Kita tahu berhadas itu bukan keadaan ideal bagi seorang hamba. Yang ideal adalah berwudu, bersuci. Suci dari hadas, suci dari najis, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, itulah mengapa orang yang berhadas kecil saja tidak boleh menyentuh mushaf. Orang yang berhadas besar tidak boleh masuk masjid. Dan ada beberapa larangan bagi orang yang berhadas. Berarti secara tidak langsung orang yang berdoa pun itu dianjurkan karena dia dalam keadaan dia mau berkomunikasi dengan Rabbul Alamin. Makanya memang berwudu bukan tanda syarat doa diterima, tapi dia lebih memperkuat lagi kondisi kita di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Memang juga ini juga ada hadis beberapa dari Nabi SAW, dari para sahabat yang mereka meriwayatkan kalau Nabi SAW itu kalau mau bermunajat, berzikir, maka beliau senang dalam keadaan bersuci. Ya. Dan juga kita tahu wudu itu mempengaruhi kondisi ibadah. Kita tahu ya, kondisi kita berdoa dalam keadaan berwudu dengan doa tidak dalam keadaan berwudu kan beda, vibes-nya beda, suasana hatinya beda. Maka memang wudu itu seperti pakaian terbaik kita sebelum kita bertemu dengan Raja, sebelum kita bertemu dengan Rabbul Alamin. Dan wudu bisa membuat hati lebih khusyuk dan juga bisa membuat kita itu menuju mode ini momen serius. Dan juga kita tahu wudu adalah ibadah. Wudu adalah salah satu dari ibadah. Ya, meskipun tidak semua ibadah harus dengan wudu. Seperti sa'i tidak harus dengan wudu. Seperti ihram tidak harus dengan wudu. Tapi kita sepakat bahwa wudu itu adalah hal yang afdal untuk dikerjakan. Kemudian tadi, apakah doa dari buku atau HP tetap diijabah? Boleh sah dan tetap berpahala. Tapi kita harus paham doa itu bukan lomba hafalan. Doa itu komunikasi. Ya. Jadi kalau orang belum hafal doa dari Quran maupun hadis, lalu dia baca dari buku atau HP, maka ini nggak sama sekali ngurangin pahalanya.
Ini bukan berarti tanda doa itu lemah, bukan. Ini bukan tanda iman tipis, bukan juga. Bahkan bisa jadi orang yang baca lebih baik. Kenapa? Karena dia ingin memastikan lafalnya itu benar. Dia ingin make sure bahwa pelafalannya dan pelafazannya benar. Dan dia ingin doa yang dia ucapkan itu sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu justru adab. Ya. Para sahabat pun dulu belajar doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu hadis dari Abu Bakar Siddiq. Mereka itu beliau belajar doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajarin gimana cara doa. Mereka juga belajar tata cara sholawat. Ya, kaifa usalli alaika. Ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana cara salawat kami kepada engkau. Poinnya berarti mereka pun belajar tata cara menghafalkan doa itu. Mereka tidak otomatis langsung hafal semua doa itu. Mereka belajar untuk memahaminya, belajar untuk mempelajarinya, menghafalnya, belajar. Kita pun demikian, kita butuh belajar. Tapi tidak sama sekali mengurangi pahala kalau kita baca. Ya. Tentu, tapi yang lebih afdal adalah menghafalkannya. Tapi tidak sama sekali mengurangi pahala kalau baca. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan juga bahwa membaca doa dari tulisan itu tidak mengurangi keabsahan doa. Hukum asalnya yang terpenting, dia faham maknanya. Dia ngerti apa yang dia baca, dan hatinya itu hadir. Ya. Artinya Allah Maha tahu kalau kita sedang belajar, dan tentu yang lebih utama, level tertinggi adalah hati hadir, kita ngerti maknanya, lisannya mengucap dalam keadaan bersuci dan juga di waktu mustajab. Jadi jangan tunggu sempurna dulu baru berdoa. Ya. Allah tidak menunggu kesempurnaan kita. Jadi dengan segala effort yang maksimal dari diri kita, meskipun dengan membaca, lakukan, berdoa. Ya. Jangan nunggu sempurna. Wallahu a'lam. Ada yang belum terjawab pertanyaannya dari tadi? Udah ya? Udah Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Doa di Arafah, apakah harus di luar tenda atau sesekali bisa di tenda? Silakan Ustaz. Bagus pertanyaannya. Yang pertama, jangan di luar Arafah ya. Karena wukuf itu harus di Arafah, itu penting itu ya. Jadi boleh di dalam tenda, boleh di luar tenda ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, Nabi kan sebenarnya wukufnya nggak pakai tenda tuh. Nabi saat itu nggak ada tenda ya. Jadi Nabi wukufnya tidak di tenda, Nabi di bawah Jabal Rahmah, naik unta wukufnya juga, dan sedang memboncengi Usama bin Zaid. Jadi nggak harus ya. Jadi nggak harus di luar tenda, nggak harus di dalam tenda. Karena wukuf itu sah selama di Arafah. Ya kata Nabi SAW, waqaftu hahuna wal arafatu kulluha mauqif. Kalau aku wukufnya di sini, meskipun seluruh Arafah ini adalah tempat wukuf gitu ya. Dan pada waktu yang ditentukan, artinya bukan waktu di luar bukan waktu terbenam matahari ya, tapi waktu sebelum terbenam matahari. Mau di luar, mau di dalam, semuanya sah. Karena yang diwajibkan itu keberadaan di Arafah, bukan posisi fisik berada di bawah matahari atau tidak. Artinya meskipun kita berada di bawah matahari ataupun tidak berada di bawah matahari, sama asalkan tetap berada di dalam Arafah. Ya. Lalu kenapa Nabi SAW itu di luar tenda? Meskipun ada tenda, boleh jadi ada tenda di sana, para sahabat bisa saja buat tenda. Tapi Nabi tidak gunakan tenda. Ya. Dan biasanya memang di luar tenda itu lebih menunjukkan kerendahan diri, lebih terasa penghambaan, lebih total lah kira-kira gitu ya. Tapi juga kalaupun ada tenda, ya tidak terlarang. Ya. Memang lebih utama sebagian ulama mengatakan di luar, bagi yang mampu menghadap kiblat, mengangkat tangan. Tapi kalau kondisinya panas ekstrim, ada lansia, ibu hamil, ataupun orang yang sakit atau anak kecil, atau khawatir dehidrasi atau malah membahayakan diri kita, maka masuk tenda lebih baik. Karena kita tidak boleh membahayakan diri sendiri. Allah Ta'ala katakan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah jerumuskan diri kalian kepada kehancuran. Ya. Jadi jangan sampai malah maksain pingsan, biarinlah pingsan aja, nggak boleh. Kita paling tahu kondisi fisik kita masing-masing. Kalau udah nggak enak-enak badan sedikit, ya udah dalam. Jadi nggak usah dipaksain,
sampai keluar. Jadi nggak boleh ada kesan kalau nggak di luar berarti nggak afdol. Nggak juga ya, nggak juga. Ya, berarti tapi kalau kuat silakan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Ini terkait doa masih ada pertanyaan Ustadz. Ustadz, jika berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah diterima nggak? Silakan Ustadz. Sangat-sangat diterima, sangat diterima. Karena kita tahu, saya tanya doanya Nabi Isa, Nabi Musa, Maryam, Zakaria, Nabi Ibrahim itu menggunakan bahasa apa? Bahasa apa kira-kira? Apakah mereka menggunakan bahasa Arab? Mereka tidak menggunakan bahasa Arab karena mereka bukan orang Arab. Orang Arab dari kalangan para nabi itu kan empat doang hadirin. Um, ya, Hud, Saleh, Syuaib, Rasulullah SAW empat. Artinya dari 124.000 nabi, yang dari Arab cuma 4. Yang menggunakan bahasa Arab cuma 4. Sisanya bahasa apa yang digunakan? Bahasa masing-masing. Bahasa Ibrani, bahasa Suryani, masing-masing beda-beda. Ya. Dan kita boleh menggunakan doa bahasa Indonesia. Yang menjadi titik poin perbedaan pendapat itu adalah doa menggunakan bahasa selain Arab di dalam sholat. Itu sebagian ulama mengatakan sah, sebagian lagi mengatakan tidak sah. Ya, di dalam sholat ya. Tapi kalau di luar sholat, seluruh ulama sepakat kita doa menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa apapun yang kita ketahui boleh. Apabila bahkan kita dirasa itu lebih khusyuk, bahkan nggak apa-apa, boleh. Makanya kalau kita lihat doanya Nabi Zakaria, itu doanya seperti nggak pakai template. Doanya itu doa yang menunjukkan kelemahan diri, doa yang menunjukkan natural, dirinya itu natural. Rabbi inni wahanal adhu minni wa ishta'al ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku lemah. Tulangku sudah mulai melemah, rambutku sudah mulai memutih, dan istriku sudah mandul. Tapi aku tidak pernah berputus asa untuk meminta kepada Engkau. Itulah doanya kayak gitu. Doanya menunjukkan ya Allah doa. Artinya nggak template. Doanya itu menunjukkan fakta real. Saya ini rambutnya saya telah memutih, kulit saya telah keriput, tulang saya telah melemah, istri saya telah mandul. Kayak gitu. Menunjukkan bahwa itu menggunakan bahasa sendiri. Jadi boleh, nggak masalah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada 2 pertanyaan yang intinya mirip nih Ustadz nih. Selama di Arafah 6 jam, doa diulang-ulang. Bagaimana? Kemudian pertanyaan berikutnya ini saling berhubungan Ustadz. Tipsnya, apa yang harus dilakukan? Apa latihannya dari sekarang agar kuat berdoa selama 6 jam tidak bingung? Silakan Ustadz. Barakallahu fiik. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Yang pertama boleh diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Itu justru emang doanya Nabi SAW itu diulang-ulang. Diulang-ulang. Berkali-kali kita mengulang-ulangi, berkali-kali mengulangi. Bahkan minimal doa Nabi itu diulang itu 3 kali. Justru sunnah memang. Ya, diulang-ulang. Dan diulang-ulang seperti la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Terus diulang-ulang. Diulang-ulang. Itu kan doa terbaik ketika di Arafah kan itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu diulang-ulang. Ya. Dan kita harus ngerti makna itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tiada ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali dirinya, dan dia tidak punya sekutu. Dia tidak punya pendamping. Dia tidak punya company. Dia tidak punya serikat. Ya. Kita harus ngerti makna itu. Wahdahu la syarika lahul mulku. Segala hal yang menjadi kerajaan miliknya. Walahul hamdu. Segala hal yang menjadi pujian juga miliknya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia mampu atas segala sesuatu. Anda kalau ngerti arti ini, ya, mungkin di sesi berikutnya kita akan bedah ini, doa ini. Karena ini doa yang paling banyak diucapkan di Arafah. Anda harus mengerti doa itu. Semua kita harus paham doa itu. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lak, wahdahu la syarika lah, itu kita ngerasa bahwa perusahaan kita di rumah, kendaraan kita, rumah kita,
keluarga kita, semuanya nggak ada yang penting kecuali Allah. Rumah kita, aset kita, tanah kita, anak-anak kita, uang kita, semuanya nggak ada yang lebih penting dibandingkan Allah. Nggak ada serikat yang bisa menandinginya. Nggak ada hal yang lebih diutamakan. Lahul mulku walul hamd. Hari ini siapa yang punya kuasa? Semua orang datang ke Arafah dengan kuasanya masing-masing. Kuasa suami kepada istrinya, kuasa istri kepada anak-anak, kuasa orang tua kepada anaknya, kuasa atasan kepada bawahannya, kuasa presiden kepada menterinya, kuasa menteri kepada bawahannya, kuasa karyawan kepada timnya, dan sebagainya. Semua orang punya kuasa. Dan kita katakan lahul mulk. Seluruh kuasa itu miliknya. Kita nggak punya apa-apa. Seluruh jabatan itu miliknya. Lahul mulk. Kalau hari ini ada orang yang mendapatkan pujian, punya prestasi, punya achievement, punya penghargaan, punya pengakuan, punya rekor, segala hal kita punya. Semua yang dipunya oleh orang-orang yang datang ketika di Arafah, kita katakan walahul hamd. Seluruh pujian itu nggak ada yang berguna, karena itu punya Allah. Nggak ada yang bisa kita nisbatkan pada diri kita. Alias kita pun miliknya, segala prestasi kita pun miliknya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau hari ini ada yang ngerasa kita nggak bisa ngelakuin, yakinlah kita sedang berdoa kepada Zat yang mampu melakukan segala hal. Itu Anda itu harus paham arti itu. La ilaha illallah wa la syarika. Itu harus ngerti. Itu penting, itu crucial. Ya. Ya, jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara sebab doa diterima itu adalah ilhah. Ilhah itu dia ngerasa mendesak, ya Allah, mudahkanlah saya ya Allah. Ilhah itu gitu. Ilhah, merengek, mendesak, dan mengulang-ulang permintaan. Dan nggak bosan. Jadi tanda diterimanya doa adalah nggak bosan. Nah, jadi kalau selama 6 jam kita cuma bilang, ya Allah ampuni saya ya Allah, ya Allah ampuni saya ya Allah, ya Allah ampuni saya ya Allah. Kita itu dikatakan bukan miskin variasi ya. Itu kaya akan penghambaan. Yang bahaya itu bukan pengulangan. Yang bahaya itu lisannya gerak tapi hatinya mati. Ya. Terus dia pertanyaannya, Ustaz, bagaimana Ustaz agar kuat 6 jam, tidak bingung? Inilah yang penting. Arafah itu bukan event dadakan, hadirin. Arafah itu sudah ditentukan. Tiap tahun itu ya 9 Arafah. 9 Dzulhijjah. Alias dia tanggal yang harusnya kita udah tahu timeline kita. Arafah itu ujian stamina ruhiyah. Artinya kalau sekarang nggak dilatih, nggak bisa. 6 jam itu bisa terasa 6 tahun kalau gitu. Nanti kita akan ngerasain kayak gitu. Karena keadaan ini bagi orang yang nggak latihan ya akan bosan sekali. Kita butuh latihan dari sekarang. Maka kalau saran saya, yang pertama tentu minta kepada Allah taufik. Ya Allah, mudahkanlah saya dalam berdoa 6 jam full di Arafah. Minta dari sekarang. Semua minta itu. Di waktu-waktu saja minta, ya Allah, mudahkanlah saya untuk berdoa full di Arafah 6 jam. Ya Allah, mudahkan saya untuk sa'i berdoa, tawafnya berdoa, ihramnya berdoa, di mikotnya berdoa, semuanya berdoa, full. Minta kepada Allah taufik untuk berdoa. Yang kedua, mulai biasakan kita untuk naik level dalam berdoa, naik level. Coba mulai biasakan doa 5 menit, naik 10 menit, naik 15 menit, naik 30 menit, naik sejam, non-stop, nggak buka HP, nggak ngomong sama siapa-siapapun, cuma berdoa, ngomong sama Allah saja. Coba mulai. Tiap hari. Misalkan seperti malam terakhir nih. Katakan Anda bangun jam 3. Yeah. Sampai Anda tidur, katakan jam 4. Jam 4, sejam tuh. Non-stop, ngangkat tangan, nggak bicara, hanya ngangkat tangan saja sejam. Coba. Besok gitu lagi ulang, repeat. Kalau kita udah rasakan kenikmatan itu, wallah mudah, insya Allah Allah mudahkan. Kalau beri taufik mudah. 6 jam itu terasa mudah. Tapi bagi orang biasa 6 jam terasa 6 tahun. Biasakan, ya. Dan buat bank pribadi doa, bank doa pribadi dari sekarang semua keinginan kita. Tulis doa ingin diampuni, target hidup, khawatiran kita, apa yang kita khawatirkan tentang anak, tentang orang tua, tentang proyek dakwah, tentang
urusan dunia, tentang urusan akhirat. Karena di Arafah itu otak bisa blank. Lagi emosi tinggi, lagi panas, lagi haus. Kita bisa blank, mau minta apa itu bisa blank, serius. Tanya teman-teman di sini yang sudah pernah haji. Karena lingkungannya susah hadirin. Lingkungan itu nggak seperti ideal yang kita bayangkan. Bayangkan orang-orang ketika berangkat haji, Allah saya berkali-kali dengar dari para pemilik travel Ustaz. Berkali-kali kita ngadain haji, berkali-kali kita berangkat haji, berkali-kali kita dibuat sama Allah itu seperti baru haji pertama kali. Saking banyaknya problem-problem yang nggak bisa kita bayangkan sebelumnya, nggak kita planningkan. Ternyata ada aja masalah di situ. Sengaja Allah buat supaya kita nggak tergantung kepada rencana-rencana kita. Kita perlu hafalkan beberapa doa-doa kunci. Ya, kita perlu buat doa-doa prioritas, doa ampunan, doa kebaikan dunia akhirat, doa husnul khatimah, doa masuk surga tanpa azab tanpa hisab, ya. Dan juga latihan fisik. Latihan fisik. Berdiri 6 jam itu tidak mudah. Kalau duduk panas. Kalau berdiri berat. Maka mulai dari sekarang latih diri kita untuk sholat sunnahnya lebih lama. Qobliyah ba'diyah agak panjang dikit. Kan kalau sholat wajib kan ngikutin imam. Ya. Dan tidak semua ada sholat wajib yang singkat seperti sholat maghrib. Misalkan sholat sunnah panjang. Nabi SAW kalau sholat sunnah itu panjang-panjang. Sholat sunnah ini ya, sholat sunnah qiyamul lail ya. Dan berusaha untuk mengulang-ulang kalimat tauhid, pahami kalimat tauhid karena itu yang paling banyak diucapkan oleh seorang ketika berada di apa namanya di Arafah. Dan juga di split, saran saya di split. Jadi 6 jam itu dibagi ke 6 poin. 6 jam dibagi 6 ya. Misalkan kayak 1 jam pertama itu istighfar, taubat, 1 jam pertama tuh. Pakai timer tag. Full 60 menit isinya taubat, istighfar, taubat, istighfar, taubat, istighfar. 1 jam kedua itu doa untuk pribadi, keluarga. 1 jam ketiga misalkan untuk dakwah atau umat. 1 jam keempat itu doa-doanya para nabi dan rasul dibacakan. 1 jam kelima baca doa untuk permintaan tadi tentang akhirat. Dan masing-masing itu sampai 1 jam terakhir. Intinya jangan ada kosong buat planning. Ada orang itu bisa kuat hadirin 6 jam scrolling. Coba deh. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, lihat nanti kalau sebelum tidur itu lihat screen time-nya berapa menit, berapa jam screen time-nya. Itu ada yang 5 jam, ada yang 6 jam. Kita bisa terpapar dengan layar itu 6 jam, 5 jam. Tapi kenapa kita tidak bisa terpapar dengan doa selama 6 jam, 5 jam? Nah, ini poinnya. Semoga lebih tertaufik. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan, Bapak Ibu. Alhamdulillah nih masih semangat kita ya. Semoga ini pertanyaan terakhir Ustadz. Terkait tema kita di malam hari ini, namun ini agak di luar tema Ustadz. Izin bertanya, apakah jika dalam perjalanan di hari pertama dari Jakarta ke Jeddah sedang haid dan berakhir haidnya itu kira-kira di tanggal 3 sampai dengan 3 atau 4 Zulhijjah. Apakah niat umrohnya ditunda dulu karena haji tamatu, umroh dulu, atau bagaimana Ustadz hukumnya? Tafadhol Ustadz. Barakallahu fiik. Yang jelas pertama Anda tetap bisa umroh juga, tapi nunggu nunggu di hotel kan, nunggu suci, setelah itu baru umroh. Jadi tetap bisa berihram, mikotnya tetap bisa. Dan kita tahu larangan ihram itu kan bukan berarti larangan makan minum, larangan tidur, enggak. Larangan ihram kan larangan pakai parfum kan kalau bagi wanita nih. Larangan berhubungan suami istri kan itu insya Allah bisa lah dikerjakan berhari-hari lah. Dan itu yang dirasakan juga oleh Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala. Beliau ketika berangkat ternyata haid gitu. Dan beliau sedih memang, tapi Nabi bahagiakan gitu ya. Artinya nggak masalah tetap bisa umroh, tapi ketika suci langsung dia
langsung dia tawaf gitu ya, langsung tawaf, langsung sa'i gitu, kayak seperti itu. Langsung dia tamattu tetap sah. Jadi haji tamattu tetap sah meskipun dia sedang haid, asalkan dia ketika mau tawaf tunggu suci dulu. Dia tunggu di hotel atau di hotel transit atau di hotel. Nah, setelah itu baru dia bisa bisa tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Selesai sambil nunggu nanti di tanggal 9-nya. Wallahu a'lam. Baik, Bu Rahmawati, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali ke Ustadz ya, terkait yang tadi Ustadz sampaikan. Baik Bapak Ibu, jamaah Abdullah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini Alhamdulillah malam hari ini banyak juga yang berinteraksi Bapak Ibu ya, yang bertanya, dan Alhamdulillah juga Ustadz sudah memberikan beberapa jawabannya tadi. Masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ini kita putuskan sampai jam 10 ya, sampai jam 10 malam, jam 22. Teng, kalau masih ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Kalau ada yang mau bertanya langsung juga, dipersilahkan, nggak apa-apa. Sepertinya tuntas ini Ustadz, terkait pertanyaan dari para jamaah semua ya. Alhamdulillah Ustadz ada yang mau disampaikan sebagai kalimat penutup Ustadz. Baik, Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita butuh taufik dari Allah Ta'ala. Semua kita sampaikan tadi itu teori. Tapi kembali lagi kepada masing-masing. Seberapa ingin kita bisa beribadah secara maksimal di Arafah. Seberapa kita ingin maksimal di dalam tawaf, dan doa-doa tawaf. Seberapa kita ingin maksimal di sa'i dan seluruh ibadah. Semua itu tentang taufik. Maka mintalah taufik untuk berdoa secara maksimal. Karena taufik untuk berdoa pun diminta. Tadi adalah pemberian. Doa adalah pemberian, adapun pengijabahannya adalah kepastian. Semoga Allah memudahkan kita untuk berdoa, dan sampai jumpa di manasik berikutnya, baik online maupun offline. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman Zahir yang sudah memberikan tema manasik kita di malam hari ini, yaitu belajar cara berdoa. Namun sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan ini dari Pak Wiwi ya. Pertanyaan masalah teknis. Untuk MCU bagaimana kalau hasilnya ada yang tidak normal seperti kolesterol atau asam urat, apakah diulang sampai normal? Baik Bapak Ibu, tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Abdurrahman terkait teknis MCU untuk kita yang menggunakan visa mujamalah ini memang bukan mandatori sebagai syarat visa. Nah, jadi MCU ini sebagai administrasi untuk proses terbang Bapak Ibu. Nah, jadi nanti di bandara memang ada tim handling kami. Jadi sejauh ini memang untuk haji mujamalah bisa kami sampaikan itu sekedar formalitas saja, seperti itu. Namun yang perlu Bapak Ibu perhatikan terkait ini kan asam urat, kolesterol itu ya memang penyakit-penyakit yang umum gitu ya, yang umum diderita, dan banyak yang jamaah-jamaah haji yang juga menderita penyakit yang seperti ini, asam urat, darah tinggi seperti itu. Jadi ini sudah seperti apa ya, penyakit-penyakit umum yang juga diderita banyak kita gitu. Ya, yang paling penting Bapak Ibu tetap jaga kesehatannya gitu ya. Kemudian juga nanti kontak admin Wafdullah, jadi terkait apabila ada keraguan-keraguan dan lain-lain nanti bisa komunikasikan dengan admin Wafdullah semua seperti itu. Nah, jadi terkait MCU dan lain-lain nanti insya Allah akan ada arahan lebih lanjut Bapak Ibu. Jadi kita fokus dulu terhadap proses visa Bapak Ibu seperti yang tadi Pak Abdurrahman sampaikan. Baik, demikian Pak Wiwi dan Bu Yuli terkait MCU. Mudah-mudahan itu bisa ada tambahan informasi dari saya ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada admin Wafdullah. Insya Allah kami bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Baik Bapak Ibu, Jamaah Wabdullah Group yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya di sesi manasik kita, yang temanya malam hari ini insya Allah sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu belajar cara berdoa. Kenapa? Karena dinamika haji memang banyaknya nanti di Arafah. Nah di Arafah itu tadi juga sudah muncul pertanyaan-pertanyaan, 6 jam itu ngapain aja. Nah, makanya penjelasan dari Ustadz ini mudah-mudahan ini bisa jadi mukadimah, pembuka untuk Bapak Ibu, penyemangat juga. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu kurang jelas, nah di sesi manasik offline atau kita insya Allah masih ada satu sesi manasik online lagi. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali ke Ustadz atau bisa juga chat nanti ke kami, nanti kami bisa sampaikan kepada Ustadz langsung. Saya selaku pembawa acara mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Bapak Ibu, dan selamat beristirahat. Kita tutup pertemuan kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat beristirahatnya. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.